Halo, perkenalkan saya Linda Solehana SHMPD, pendamping Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan berbagi materi penting yang relevan dengan transformasi pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu tentang strategi implementasi pembelajaran mendalam. Nah, mari kita eksplorasi bersama bagaimana strategi ini dapat diterapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berdampak bagi peserta didik. Selamat menyimak dan jangan lupa untuk catat hal-hal pentingnya. Bapak dan Ibu, penerapan PM pada setiap jenjang pendidikan perlu didukung oleh ekosistem pembelajaran yang kondusif, kemitraan pembelajaran yang luas dan bermakna, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif agar terwujudnya belajar penuh kesadaran, perhatian, bermakna, dan relevan, serta belajar dengan gembira, antusias, dan semangat. Pembelajaran mendalam itu didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tentu melalui olah pikiran, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pada slide ini kita melihat 3 prinsip utama dalam pembelajaran bermakna. Nah, yang pertama ada berkesadaran. Apa sih maksud berkesadaran di sini? Nah, berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan dia belajar, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, ketika peserta didik memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah bermakna. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna? Bapak dan Ibu, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Nah, proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang daripada siswa. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan peserta didik. Ini tentu akan membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran yang bermakna ini melibatkan peserta didik dengan isu nyata dalam konteks personal atau lokal, nasional, dan global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber praktis serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Nah, kemudian selanjutnya prinsip utama pembelajaran yang ketiga adalah menggembirakan. Maksud dari menggembirakan di sini seperti apa? Nah, pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa semangat dalam belajar akan membantu peserta didik kita terhubung secara emosional, serta lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ketika peserta didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh dan tentunya akan mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap peserta didik merasa nyaman. Peserta didik terpenuhi kebutuhannya, seperti misalnya pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, dan rasa memiliki, serta penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.
Bapak dan Ibu, rekomendasi terkait asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan sumatif tetap diterapkan dengan penekanan pada aspek asesmen otentik dan holistik. Nah, asesmen formatif ini memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, sementara asesmen sumatif itu dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nah, asesmen juga perlu dilaksanakan dalam skala nasional pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, fungsinya adalah untuk sertifikasi peserta didik, pemetaan mutu pendidikan, dan pertimbangan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, ini tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, pendekatan ini akan dipermudah dengan pemanfaatan teknologi, ya. Maksudnya adalah pemanfaatan teknologi digital untuk melibatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar sekaligus pemanfaatan praktik-praktik baik yang sudah ada. Nah, selanjutnya, asesmen pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran mendalam difokuskan tidak hanya pada asesmen hasil belajar, tapi juga asesmen proses yang mengarahkan peserta didik untuk terus belajar dan berkembang, serta merasakan kegembiraan dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, asesmen ini menjadi sarana refleksi ya bagi peserta didik dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang memotivasi, berkesadaran, bermakna, dan tentu menggembirakan. Dan tentunya juga akan memberikan pengalaman yang holistik. Bapak dan Ibu, asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam memiliki prinsip. Di antaranya apa? Yang pertama adalah keadilan, keterbukaan, objektivitas, dan keberlanjutan, holistik, keberagaman, integritas, akuntabilitas, responsivitas, dan keterhubungan dengan tujuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip asesmen ini harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, ya Bapak dan Ibu ya, pengembangan kompetensi peserta didik, dan memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian hasil belajar. Bapak dan Ibu, pembelajaran mendalam membutuhkan asesmen formatif yang memberikan umpan balik berkala untuk membantu peserta didik memahami kemajuan belajar mereka, kekuatan dan area yang perlu diperbaiki agar peserta didik mampu memperdalam pemahaman mereka dan melakukan perbaikan proses belajar secara berkelanjutan. Nah, pada akhirnya asesmen sumatif pada tingkat satuan sekolah memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana peserta didik telah memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Nah, hasil asesmen ini akan menjadi indikator pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Nah, sedangkan asesmen sumatif pada tingkat nasional itu kembali saya sampaikan adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik pada level individu atau peserta didik maupun pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, asesmen sumatif dalam skala nasional ini sebenarnya berfungsi untuk sertifikasi pendidik ya, seperti yang saya sampaikan di atas, untuk pemetaan mutu pendidikan dan pertimbangan seleksi peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, kembali saya sampaikan, ini tidak menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, bagaimana sih peranan guru dalam implementasi pembelajaran mendalam? Yang pertama adalah sebagai aktivator, kemudian yang kedua sebagai pembangun budaya, dan yang ketiga adalah sebagai kolaborator. Nah, sebagai aktivator, guru itu mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Nah,
Kalau sebagai pembangun budaya, di sini guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik belajar, memberikan ruang kepada peserta didik untuk menciptakan strategi belajarnya sendiri sehingga peserta didik memiliki kemandirian, percaya diri, dan rasa kebersamaan. Sebagai kolaborator seperti apa? Nah, peran guru sebagai kolaborator, guru bersikap aktif dalam memberikan respon terhadap setiap proses belajar peserta didik. Umpan balik sangat penting diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk mendorong munculnya metakognisi dan regulasi diri, yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan dan tindak lanjut. Peran guru sebagai kolaborator itu juga artinya adalah mampu membangun kerjasama dengan ekosistem belajar yang konkret, seperti misalnya guru, orang tua, masyarakat, komunitas, profesi, atau pihak profesional untuk memberikan pengalaman praktis dan umpan balik kepada peserta didik. Bapak dan Ibu, selain itu, guru juga berperan sebagai penggerak praktik pedagogis inovatif yang terus mengembangkan metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya, guru dalam implementasi PM ini membutuhkan dukungan seluruh elemen dalam ekosistem, baik dalam lingkungan satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan. Nah, bagi Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya bagaimana sih implementasi pembelajaran mendalam di jenjang SMA, SMK, dan SLB? Nah, kita bicara dulu pada jenjang SMA. Ya, pembelajaran mendalam pada jenjang SMA, MA atau sederajat itu diterapkan dengan cara yang lebih kompleks ya, yang mencakup proyek lintas mata pelajaran dan penelitian berbasis masalah yang aktual dan kontekstual. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu seperti apa? Misalnya siswa berpikir lebih kritis atau perumusan ya, siswa dapat merumuskan dan memecahkan masalah serta pengambilan keputusan. Nah, Bapak dan Ibu, implementasi pembelajaran mendalam di SMA, MA, atau sederajat itu difokuskan pada kemampuan berolah pikir, rasa, raga, dan hati, serta tentunya perencanaan karir peserta didik. Nah, di samping itu, implementasi pembelajaran mendalam SMA, MA, atau yang sederajat itu mencakup beberapa hal yang penting Bapak dan Ibu ketahui ya. Yang pertama adalah ketika pemilihan karir. Nah, dalam model pembelajaran mendalam ini memberikan prediksi karir berdasarkan minat dan performa akademik. Kemudian kompetensi pribadi ini siswa menilai kemampuan dirinya yang mencakup misalnya kemandirian, kreativitas, kemampuan berpikir kritis ya. Kemudian strategi pembelajaran, bagaimana? Nah, pemilihan strategi pembelajaran itu harus sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, gaya belajar siswa. Nah, yang tidak kalah penting dalam implementasi pembelajaran mendalam di jenjang SMA adalah keseimbangan akademik dan non-akademik. Kemudian yang